Dokter Nina, di antara proses panjang jadi dokter, ada kuliah, koas, magang, dan lain sebagainya tuh, pada fase mana sih kalian, para dokter atau calon dokter itu paling rentan chinlock? Paling rentan chinlock, oh my god. Hai, ini Satya, pemilik channel YouTube ini. Kalau teman-teman suka sama konten-kontenku, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Teman-teman juga bisa kasih rekomendasi topik atau teman ngobrol di kolom komentar. Ikan hiu kesurupan syaitan. Selamat menonton. Menurut aku pas koas sih, pas koas Kenapa? soalnya kan kita jadi satu kelompok bareng nih, jadi tahu baik buruknya. Kadang kalau pas lagi malesnya kayak gimana, kadang kalau pas lagi nyebelinnya kayak gimana, atau kalau pas lagi so sweetnya gimana mungkin. Tapi aku sih nggak ngerasain ya, nggak tahu juga. Masa sih? Kamu ketemu pacarmu di mana? Di S1 sih, cuman ya sebenarnya aku beda teman main. Saya bukan satu teman main, bukan di organisasi yang sama. Ada sih organisasi yang sama, cuman bisa beda hobi, cuman nggak sengaja aja ketemu di satu penelitian bareng aja sebenarnya. Oh gitu, aku kira ketemunya pas koas. Karena aku banyak baca-baca gitu kan, atau vlog-vlog itu yang kalau koas tuh memang rentan tuh terjadi kayak gitu. Iya nggak sih? Iya, soalnya baik buruknya kelihatan, semua yakin deh. Tidur kan ibaratnya hampir berapa kali pernah nih bisa jaga 7 kali 24 jam nih. Bangun pagi ketemu dia, mau tidur juga ketemu dia, seharian udah ketemu dia kayak bosen gitu kan, sampai yang bisa mungkin orang-orang bisa cinlok gitu. Mungkin. Banyak juga yang ada banyak pertanyaan di kalangan masyarakat umum atau netizen umum. Kenapa sih dokter tuh nikahnya seringnya sama dokter gitu? Kalau kamu ditanya kayak gitu, kamu menjelaskannya gimana? Gimana ya? Pengalaman boleh nggak? Sharing pengalaman aja ya nggak ya? Iya, silakan. Boleh ya? Oh ya. Jadi gini, kalau aku kadang kalau ketemu sama yang orang yang nggak dokter nih, yang nggak tahu kegiatan FK tuh kayak yang, ih kok kamu nggak bales-bales sih? Saya aku baru balas 1 hari gitu ya, baru besoknya lagi. Kayak, emang dokter tuh sesibuk itu ya, sampai nggak bisa balas chat lah. Ya, gimana ya? Kayak susah gitu dong jelasin ya nggak sih? Iya, iya, ngerti. Berarti kamu punya pengalaman kan PDKT sama anak non kedokteran, terus yang terjadi seperti itu gitu ya? Ya, ujung-ujungnya kagak jadi. Oke. Berarti Belum alasan sempet deket, kayak gitu lah. alasan utamanya adalah ya karena sama-sama dokter sudah mengerti rutinitas dokter, jadi lebih sefrekuensi dan tahu kesibukan masing-masing gitu ya. Iya, mungkin itu juga pilihan kali. Saya banyak juga teman yang nggak mau sama-sama dokter, sama-sama sibuk. Tapi ya, bukan sibuk gak sibuk sih. Kadang ngerti sama nggak ngerti itu sih. Oke, tuh teman-teman, pengertian. Nin, kamu pernah nyesel masuk FK nggak sih? Atau pernah nyesel menjalani Kenapa? proses sebagai dokter? Pernah nyesel jadi dokter nggak? Oh, nyesel. Atau dulu waktu mahasiswa pernah nyesel masuk FK nggak? Oh, pernah dong, pas semester 1. Kayaknya ini bukan passion aku deh, aku mau Serius? ganti jurusan deh. Seorang Diadina Iya. Dina Pamungkas menyesal? Kok bisa? Kayak Gimana? nyesel sih, kayak ini aku bisa hidup nggak ya, gitu kan. Terus Ah, semester 1 sih, semester 1. Semester 2 masih adaptasi kan. Terus kayak, apa aku pindah ya, mau masih tahun pertama. Tapi kayaknya Maneman udah bayarnya lumayan gitu kan, udah sekolahnya lumayan. Iya, aku ngesot banget tahu, kayak yang nangis banget, kayak yang ibaratnya sekolah nih serius? ngesot ibaratnya lah ya. Apa sih yang Iya, jadi paling bikin kamu shock gitu ketika pertama kali jadi sampai kamu nyesel gitu? Apa yang bikin kamu shock? kalau yang pas semester 1 sih karena mungkin ketemu sama orang-orang yang sama pintar kali ya. Ini orang pada pinter-pinter banget sih. Oh my god, takut ketinggalan sih kadang. Kayak yang, wah temennya udah ini. Kayak yang aku nih masih belum apa-apa. Gitu sih. Tapi lebih berat lagi pas udah koas, kayak yang ngehidupin 7 kali 24 jam. Ada yang 1 bulan full 24 jam jaga di puskesmas, ibaratnya jam 3 pagi orang ngetok cuman demam atau cuman apa tuh, ya kayak yang ya itu berat sih, tapi nggak apa-apa sih. Itu kan masa pendidikan, pasti di mana-mana ya masa pendidikan berat sih. Tapi lebih berat lagi nih kalau sekarang nih, zaman sekarang nih kayaknya.
Dulu kayaknya. waktu kuliah pertama kali shock karena ketemu orang pinter sama-sama pinter. Dulu kan kalau SMA ketemunya orang seperti saya ya, tidur di kelas gitu. Jadi kan Kamu juga tidak pintar BTW Sa. tidak kamu biasa aja di dunia ya. Kayak bisa tuh. Jadi Effortnya itu kayak. Kang tuh tadi bilang kalau sekarang ini masa-masa terberat gitu. Kenapa? Kamu lagi Karena dalam depannya proses apa nih soalnya. sekarang nih? Diceritain dong, kamu sedang dalam proses apa, terus kenapa berat gitu. Ya kan soalnya nih sebenarnya udah lulus ya, udah boleh praktik juga. Cuman karena pandemi aja sih, jadi kayak yang terkesan karena dokter kan salah satu nakes juga kayak yang sekarang nih agak cukup apa ya, menjadi perhatian gitu loh, menjadi sorotan juga. Kadang kalau kita bertindaknya gimana-gimana gitu bisa gampang digoreng sama akun tertentu gitu kan, terus kayak yang disalah-salahin juga, kayak kita serba salah gitu loh. Di depan salah, di belakang salah, di kanan salah, di atas bawah tuh bisa serba salah, kayak ya meskipun di mana-mana juga seperti itu, cuman karena ini pandemi aja sih, jadi kayak mungkin bebannya setiap orang jadi lebih berat mungkin, tapi aku sih ngerasain berat gitu. Hari terberatmu boleh nggak ceritain salah satu hari terberatmu kayak gimana? Dulu waktu aku kebetulan kan jadi perjalanannya dokter itu kan selain masa pendidikan 6 tahun, habis itu ada program pengabdian internship kan namanya. Nah, mungkin cerita pas internship aja kali ya, mungkin yang lebih agak menguras emosi gitu. Jadi waktu internship tuh kan aku di salah satu rumah sakit lah ya, di rumah sakit yang daerah gitu. Jadinya mungkin beda culture-nya tiap daerah, di daerah sama di kota kan mungkin juga berbeda. Nah, gimana caranya kita ngadepin pasien yang mungkin harus kita jelasin dari awal, orang awam yang mungkin merasa kan suatu misalnya ada masalah nih, ada satu pasien nih, itu kan pasti ada sistem nih dari atas, dari rumah sakitnya, entah dari sistem BPJS, entah dari sistem kesehatannya kayak gimana, dinasnya kayak gimana gitu. Nah, karena itu bertolak belakang sama yang dimauin pasien. Kita kan sebagai pelayan masyarakat gitu ya, kita kan juga bisa menjalankan aturan. Tapi kadang yang di depan kan kita, yang dimarahin ya siapa kalau nggak sama pasien. Gitu. Untuk detailnya sih ya mungkin ya bisa kebayang lah ya kayak gimana. Kamu dimarahin pasien paling kejam kayak gimana? Ya mungkin kalau sistemnya BPJS. Pertama kayak, kok BPJS nggak nge-cover, kok ini nggak bisa di-cover, kok ini nggak bisa dianggap gawat darurat, atau kalau misalnya soal pandemi kayak gini ya, kok ini bisa dianggap sebagai suspek ke arah COVID kayak gitu-gitu. Padahal ya kita tuh punya panduannya, kita punya aturannya dari atas. Cuman pasti yang ngadepin pasien ya kayak gitulah, ngadepin pasien yang mungkin masih awal, masih ngeyel kan, kayak yang udah dijelasin pelan-pelan bahwa pasien ini kami mengarahkan ke arah COVID katakanlah ya, cuman kayak nggak bisa, ini mau saya bawa pulang ya. Sedangkan kalau dari atas kan nggak boleh itu pasien dibawa pulang. Zaman dulu belum rame. Kalau sekarang kan udah rame-ramenya ya, malah sekarang mah orang-orang pada rame-rame nyari rumah sakit, tapi rumah sakitnya penuh. Kalau tahu jadi dokter seberat ini, kenapa dulu kamu pengen jadi dokter? Oh, tentunya aku tidak pernah berpikir mau kayak gini. Coba, pasti anak kecil tuh ya kalau ditanyain ya, besok kalau besar mau jadi apa? Pasti jawabannya kalau nggak mau jadi polisi, jadi pilot, jadi dokter nggak sih, ya nggak sih? Enggak, Mungkin kamu dulu apa? Aku Coba, enggak. Kamu apa, Sal? Pemain bulu tangkis. A third Super Series title, his first ever Premier. Itu tidak tahu, langsung out of the box. Oh, kayaknya ada ya. Kamu pengen jadi dokter sejak kecil jadinya. Jadi cita-cita masa kecil yang belum banyak mikir itu akhirnya waktu SMA ya udah jadi dokter aja gitu. Gimana? Enggak sih. Jadi waktu kecil mau pengen, cuman waktu SMA kayaknya aku lebih suka ngitung deh. Waktu SMP, SMA kayak aku lebih suka ngitung deh. Aku mau jadi orang ekonomi aja kayak apa mau matematika. Tapi kata ibu, udah coba daftar dulu, coba daftar FK. Malah keterima, ya udahlah. Gitu. Semua ini salah ibu dan. Tapi aku nggak bisa sih. Kayak aku sekarang ya bersyukur aja sih. Soalnya. Iya ngerti. Ya gimana, kayak yang mungkin kalau aku nggak disuruh aku nggak kayak gini sekarang gitu. Iya. Soalnya kan apa ya, ini teman-teman, Nine, dokter Nine ini kan
selalu ranking satu paralel waktu SMA kan. Jadi kan lebih banyak pilihan jurusan harusnya kan. Kenapa pilih dokter gitu? Aku penasaran gitu aja gitu. Karena itu keinginan orang tua. Jujur banget ya? Nggak apa-apa. Ya. Dulu waktu kamu jadi mahasiswa kedokteran, pertama kali menjumpai kadaver, gimana perasaanmu? Oh, waktu atau ospek itu loh, itu udah disuruh lihat. Diceritain dulu kadaver itu apa? Oh iya, kadaver itu adalah guru buat kita belajar. Jadi dia adalah beliau tuh dulunya adalah ya sama manusia seperti kita, cuman memang menyumbangkan organnya tubuhnya buat jadi bahan bacanya buat anak FKC. Cuman memang aku nggak tahu sih sebenarnya mereka tuh sistemnya kayak gimana ya. Cuma memang ada beberapa orang yang memang tidak dikenal, ada yang memang sudah mengabdikan emang dirinya nanti buat belajar mahasiswa kedokteran tuh juga katanya juga ada sih. Tapi aku juga kurang tahu sih. Gitu. Jawabanku kurang ilmiah ya, maaf ya. Karena aku pernah ngobrol juga sama salah satu dosen FK. Jadi kalau kadaver itu bisa dari orang-orang yang menyumbangkan tubuhnya untuk praktikum, terus bisa juga dari jasad-jasad yang tidak dikenal. Misalkan ada jasad ditemukan, terus dalam waktu berapa lama dia tidak ada yang mengambil keluarganya, ya udah akhirnya praktikum gitu. Yeah. Begitu. Nah, kamu pertama kali menjumpai kadaver kapan tuh? Waktu pas ospek. Gimana tuh? Pas itu kan dibagi ospek tuh ada kelompok-kelompok gitu kayaknya ya. Aku lupa sebenarnya tuh ada kelompok-kelompok, terus ditutup matanya, terus kita diputer, terus melihat ke kadaver, kayak yang disuruh buka mata. Awalnya tuh pas disuruh masuk ke ruangan tuh kayak baunya bau formalin banget gitu kan, kayak sumpah itu nggak akan pernah kamu lupa sampai misalnya sekarang kalau misalnya kamu pernah tahu gitu kan rasanya. Terus kayak wow, aku udah mau mual, tapi untungnya aku tuh udah terbiasa sama bau-bau yang aneh-aneh dan nggak takutan sama darah, nggak takutan sama meskipun udah nggak ada darahnya mereka udah nggak takutan sama bentuk-bentuk kayak gitu. Jadi aku nggak begitu kaget sih. Cuman pernah suatu ketika kalau pas praktikum itu kita tuh sampai berjam-jam. Kadang tuh satu kadaver itu buat dikerubungin orang 10, orang 12. Iya, satu kelompok kan biasanya kan, satu kadaver, satu kelompok kan. Nah, aku tuh pendek masalahnya. Jadi kalau aku nggak kelihatan, aku sampai naik kursi gitu loh. Kayak naik kursi di atas gitu kan. Terus nginceng-nginceng gitu, kadang nggak kedengeran itu dosennya ngomong apa atau asisten dosennya ngomongin apa. Terus aku pernah sampai mau mual, sampai pusing karena itu sih. Mungkin karena ya itu udah pusing, susah, pelajarannya susah, bau formalin lagi, mual deh aku. Kayak mau pingsan tuh pasti pernah sih. Kayaknya kamu pas ospek masih mending deh. Aku pernah ceritain kalau ospeknya FKUNS beberapa tahun belakangan, beberapa tahun yang lalu, yang agak dulu gitu ya, itu masuk ke lab kadaver, terus mahasiswanya buka mata tuh langsung disuruh gendong kadaver yang masih bayi gitu. Oh, kalau kita nggak bakal mungkin, soalnya kan kadavernya rapuh. Kalau itu kasihan banget tuh. Nggak tahu gendongnya mungkin dalam itu kayak papannya ya. Itu kasihan sih. Nggak papan, yang ini yang masih, jadi kan ada yang kayak di wadah gede gitu kan, terus aku ceritain gitu, langsung disuruh gendong gitu. Ya? Iya. Ya ampun, kasihan. Asal nggak dibanting aja. Kamu kan sejak kuliah berarti kan sudah banyak menjumpai kematian karena pendidikan dan karena profesimu gitu. Bagaimana itu mengubah cara pandangmu terhadap manusia misalkan, atau mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan? Kalau menurut aku sih, gara-gara sering menemukan kematian ya nggak mesti yang orang tua ya, banyak yang usia muda aja tiba-tiba meninggal. Kayak ya kita nggak pernah tahu sih umur itu nggak bisa milih. Kayak yang kematian nggak bisa yang ini kalau udah tua baru pasti mau mati, tapi ternyata yang muda pun banyak yang meninggal gitu. Apalagi banyak sih rekan-rekan aku
yang masih muda, masih ibaratnya masih gagahnya produktif ya. Tiba-tiba karena pandemi ini harus ya harus pergi sih, ya aku sedih sih. Kayak yang ya itu gimana ya, kayak kita harus terus berbuat baik sih, karena ya kalau nggak tahu besok itu kita masih bisa jalanin, masih bisa hidup apa enggak gitu loh. Jadi kayak kita harus bisa memberikan yang terbaik setiap harinya sih. Mungkin itu Oke. sih kayak yang Kamu sedih, aku sedih banget sih kalau yang soal yang pertama apalagi pas pandemi gini. kau pertama kali menjumpai pasien yang meninggal kapan? Kalau pas koas sih pernah, tapi kan koas tuh mungkin bebannya nggak seberat itu ya, kan koas masih pendidikan. Mungkin pas kalau aku rasanya waktu aku kompre itu, jadi tuh Kompre itu apa kompre? kalau di Undip tuh ada S1, terus koas, kompre, baru ujian dokter. Kompre itu kayak magang di rumah sakit daerah atau di puskesmas daerah selama 3 bulan gitu di daerah. Pasti aku dapetnya di Rembang sih. 3 bulan di rumah sakit sama di puskesmas. Nah, aku tuh sedihnya pas itu tuh ada bayi yang karena yang pertama kali aku megang benar-benar total nih si bayi ini. Jadi ceritanya bayinya tuh demam. Sama orang tuanya tuh didiamin aja, kasih obat, ya udah kasih obat sih, cuman sampai kejang datang tahu-tahu ke puskesmasku rawat inap gitu kan. Sudah kondisinya udah kaku, udah saturasi oksigennya udah nggak cuman berapa gitu, 60 apa berapa. Terus pas itu aku ikut merujuk ke rumah sakit, tapi nggak ketolong sih. Itu aku sedih banget sih, kayak yang andekan aja itu tuh dibawa lebih cepat gitu. Kayak yang ya ampun, eman banget anak bayi. Usia berapa tuh nih Sedih bayinya? banget sih. 3 tahun atau 2 tahun sih, sekitaran itu. Cuman telat. Ibunya tuh tahu anaknya panas, ibunya tahu demam. Cuman dan tahu sudah kejang. Aku tak kejangnya udah berapa lama tuh, udah lebih dari 30 menit kok nggak ada yang dibawa. Iya, saya pikir tadi cuman kaku aja gitu. Kayak ya Allah, ini tuh nyawa gitu loh. Ya udahlah ya. Oh. Itu deh. Oh. Kan kamu ini lagi isolasi mandiri nih, gara-gara positif COVID nih. Sebelum isolasi mandiri ketika masih kerja, terakhir kali kamu menjumpai pasien yang meninggal kapan tuh? Sebelum 1 hari sebelum aku swab. Wow. 1 hari sebelum aku swab tuh berarti hari apa ya? Ya pokoknya aku lupa, apa sekitaran 1 hari sebelum aku isoman lah. Jadi aku isoman kan semenjak aku di swab. Jadi aku belum tahu hasilnya, tapi aku udah isoman dulu. Jadi 1 hari sebelum aku swab itu, aku lagi jaga di sebuah klinik tuh. Di kliniknya itu emang bisa manggil dokter buat home care. Pas saat itu aku disuruh datang, kondisinya tuh pasiennya udah kaku. Cuman aku tanya-tanya, sebelumnya itu ada keluhan apa, emang saturasi oksigennya turun. Ada seseknya juga, batuk, pilek, panas yang cenderung mungkin bisa ke arah yang pandemi sekarang ya, yang lagi marak-maraknya. Cuman aku belum bisa mastiin ke arah sana, cuman aku datang emang kondisi pasiennya udah meninggal sih. Jadi pas itu emang ya tinggal ngecek ternyata udah meninggal, terus menyatakan kematian sih. Oh. Ibunya nggak terlalu tua yang sih. menyatakan kematiannya kamu bukan? Iya, tetap iya. Kau ingat ya, udah berapa kematian yang kamu nyatakan? Waktu internship sih yang paling banyak. Ya soalnya kan abis internship aku baru bisa praktek mandiri kan. Kalau yang waktu kompre juga udah pernah. Kompre mungkin ada sekitar 5, internship belasan deh. Wow. Terus nggak tahu deh sekarang mungkin udah 20-an. Wow. Tapi dikit sih. Sedikit tapi ya? kalau hitungannya, maksudnya kalau hitungannya nyawa itu banyak. Maksudnya kalau yang untuk hitungan orang yang mungkin sudah berpengalaman yang setiap hari jaga, mungkin dia dapat pasien yang plus atau meninggal ya, maksudnya itu mungkin ada yang lebih mungkin. Teman kan aku
Aku nggak tahu sih, aku wangi orangnya. Jadi kalau di istilah di kedokteran tuh ada yang wangi sama mambu gitu. Apa tuh? Jaga wangi sama jaga mambu. Oh, Ini cuma mitos ya, mitos. iya, iya, Jadi iya. kalau orangnya yang jaga misalnya wangi itu tuh pasiennya sedikit. Kalau mambu tuh pasiennya banyak. Nah, aku tuh orangnya wangi. Jadi kalau aku jaga tuh biasanya IGD-nya aman, tentram, ya meskipun kadang-kadang mambu gitu ya. Cuman tuh aku tuh pasiennya tuh cenderung dikit gitu loh. Cuman kalau orang lain tuh ada yang mampu tuh hampir setiap hari ada pasien di IGD dan dapat pasien aneh-aneh, berat-berat gitu. Cuman itu hanyalah mitos. Tapi ya nggak boleh sih sebenarnya, nggak ada yang namanya jaga mampu, jaga wangi sih. Cuman Iya, ini istilah orang-orang aja gitu. betul. Apa kasus paling berkesan buat kamu selama ini? Karena lain lagi pandemi, Mhm. ya tetap kasus COVID sih menurut aku sangat berkesan. Karena yang benar-benar melihat gejalanya dulu kan awal-awal tuh aku mungkin Oktoberan lah baru yang lihat, oh ternyata COVID itu sebegitunya ya gitu. Yang datang pasiennya awalnya cuman panas kayaknya, panas sama batuk sedikit. Jadi ada seorang pasien ini datang, dia umur berapa nih? Datang bapak-bapak sih udah usia 50-60-an lah aku. Terus? Aku lihatnya udah yang sepuh gitu sih. Ya datang tuh kondisinya masih bagus. Masih bisa senyum gitu. Itu aku jaga malam sampai pagi. Kan kalau kita jaga malam dari jam 9 malam, 8 malam sampai jam 7 pagi nih. Aku jaga malam tuh paling dari jam 5 pagi gitu kan. Terus itu masih bagus. Terus aku jaga besoknya lagi tuh, jaga malamnya lagi jam 8 malam tuh aku lihat bapaknya udah sesek. Besoknya lagi aku pas jamku jaga lagi bapaknya udah enggak ada. Jadi kayak yang udah meninggal. Terus kayak yang ya seprogresivitas itu sih si secepat itu ya pemburukannya. Secepat itu. Meskipun sudah dapat terapi yang maksimal, cuman kan memang dulu kan ya meskipun sampai sekarang sih penelitian obat-obatan itu kan masih ongoing semua, jadi kayak yang nggak bisa dipatok dengan si A harus pakai obat ini, si B pakai obat ini kan enggak. Semua tetap lihat dari klinisnya pasien sih. Jadinya yang agak ada yang itu masih mending ya 2 hari, 3 hari gitu. Ada yang pasien ini cuma 1 hari itu awalnya bagus, siangnya sesek, malam langsung meninggal itu juga ada kayak yang begitu luar biasanya ya ini si COVID ini gitu. Paru-parunya kalau gambaran ronsennya tuh benar-benar aduh rame banget. Benar-benar putih Aslinya semua kan gitu ya. hitam. Udah putih kayak yang ya Allah. Datang hari pertama masih yang bagus, masih yang bersih, terus kaca 2 hari udah putih-putih gitu kayak yang ya Allah.